tanya si Bang Julius ini. Tanya. Kenapa Pak Ujang melarang dirimu di Datanya mana data? Ini yang mengalami, ini buktinya di depanmu, data ini. Buktinya, nggak usah kau sana kemari, bawa buktinya mana buktinya? Udah, ini buktinya, ini si Julius. Kepala bapakmu buktinya, goblok kali kau nggak tahu data. Bang, kalau menurut aku, ya, jadi gini Bang. Oke. Kalau aku Sebentar dulu Bang Julius, saya tadi ke distrik. Aku selesaikan sedikit Bang. Nah, saya waktu ke Polda itu akhirnya disuruh mundur karena ada yang melaporkan lagi dengan begitu kental kebencian. Nah, dampaknya bukan bubar ya, akhirnya Galarua pecah karena menganggap terlalu otoriter, padahal yang diajarkan Pak Pauljang betul, jangan melaporkan karena kebencian. Kalau itu karena distribusi keadilan ya nggak apa-apa, ternyata enggak, mereka ngelawan, berpisah Galarua, itu dampak jauhnya. Jadi sesuai dengan judul, kamu menerima kasih. Justru kontradiksi karena kau melaporkan apapun alasannya itu nggak kasih, bego. Iya, lah saya ikutin kan akhirnya. Sebentar dulu saya ikutin kan. Kalau ajaran kasih ya udah lu maafin, ngapain lu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Kenapa lu makanya saya bisa masuk berbincang-bincang karena nggak ada rasa benci. Begitu. Aku ambil contoh ya. Sebentar Bang Julius, sedikit lagi. Mereka ini nggak paham, biar ku edukasi dulu. Apa itu data? Kalau dia tidak tahu biar ku jelaskan. Kalau kau melaporkan, coba kamu tidak tahu, biar ku jawab. Ya, coba kau pakai akalmu. Sebentar. Data adalah sebentar dulu. Data adalah sekumpulan, sebentar dulu. Gantian kita ngomong, kau adalah sekumpulan informasi untuk memperkuat argumen kita. Sebentar. Terdiri dari data primer, data elektronik. Kau nggak ada argumenmu. Jadi argumen saya pun adalah sebuah data. Bahkan pelaku primer juga adalah sebuah data. Oke. Gantian kita ngomong. Dari tadi kau ngomong, jangankan pakai argumen, akal sehat pun enggak. Kalau kau ngaku agama kasih, jangan kalau ngidul. Definisi data saya kita tidak ngomong. Banyak kali cincong kau wah. Iya, kamu tidak tahu data apa, udah kuajari kau. Gantian kita ngomong. Nanya kau bicara. Coba kita. Dua-dua diam. Tolong dulu ya. Jadi aku mau bilang gini ya. Kadang ada orang yang nggak sanggup, itu ujungnya jadi bacot. Kayak contoh nih, ya. Ditanya sama orang, sama Bang Ekstra, kenapa kau tidak jadi ya mengkasuskan Lisa? Bukankah dia sudah menipu kamu dan sebagainya? Karena saya kasihan lah sama dia ya, ajaran kita kan kasih. Padahal dia udah coba untuk melaporkan Lisa, tetapi kurang barang bukti. Terus yang kedua memang nggak sanggup gitu. Jadi banyak orang bacot seperti itu. Kayak contoh juga di zaman dulu ya, ada satu anggota sekte nih ya, sekte ajaran, dia bilang, kita maafkan, kita tidak membalas mereka, padahal memang nggak sanggup gitu. Jadi Bang Ekstra ini waktu kecil dia dipukulin sama teman-teman sekolahnya, ditanya sama perempuan yang lagi dia PDKT, kemarin kau dipukulin di sekolah, kenapa kamu nggak melawan gitu kan bonyok kamu dipukulin. Karena ajaran saya kasih, saya tidak membalas mereka gitu. Ya. Gayanya seperti itu supaya si perempuan lihat, hebat sekali abang ini ya. Abang ini besar hati, dia memaafkan, ya, memaafkan orang yang mukulin dia. Padahal dia pengen balas tapi nggak sanggup, sendirian dia digebukin dia rame-rame gitu kan. Ya, nggak bisa dia sendirian, kalah dia. Tapi supaya menutupi bacotnya dia gaya. Iya, saya maafkan mereka gitu. Dia maafkan, tapi kamu udah tiap hari bonyok ya, keluar kecap dari hidung, gigimu putus gitu ya, patah gitu kan itu namanya ya mohon maaf gitu. Orang ngelihatnya bacot aja gitu kan. Teman-teman si perempuan bilang sama si cewek yang didekati dia ini, jangan kau dengar si Ekstra itu ngomong aja besar dia tuh, mana ada dia maafkan, yang benar nggak sanggup dia lawan, babak belur gitu. Beda kalau agama Buddha, saya akui ada itu pendiri agama Buddha Pangeran Siddhartha Gautama, itu dia maafkan orang, dia pangeran soalnya. Dia pangeran, dia tinggal perintahkan, selesai itu. Tapi dia lepaskan pengampunan. Nah, itu benar. Kalau yang satu lagi itu dia bilang, bisa aja dia merintahkan. Ya, itu si Hansip Romawi tinggal dia panggil malaikat matikan Hansip Romawi. Nah, kalau dia panggil malaikat matikan Hansip Romawi, malaikatnya bingung, loh perintah Bapak kamu harus dibunuh, ya. Perintah Bapak ini, Hansipnya juga bingung kan? Lah gimana kita mau ikut yang mana nih? Bapaknya suruh si anaknya harus kalian salibkan. Terus anaknya nggak terima, dia suruh malaikat penjaga ya, bodyguardnya, jangan biarkan saya disalibkan gitu. Bisa nggak kira-kira terjadi? Nggak bisa.
Jadi jangan dibilang kalau dia mau, dia bisa begini, dia bisa begitu. Kalau dia mau, kalau udah pakai kalau ini sesuatu yang nggak terjadi. Sesuatu yang angan-angan doang gitu kan. Itu aja sih kalau aku mau bilang. Tapi kalau mau ngeklaim, semua orang bisa ngeklaim. Kalau mau ngeklaim, ya, semua orang bisa klaim. Bang Julius. Itu hal yang biasa. Oke, jadi apapun perspektifmu, tapi faktanya kami dan kamu telah mengalami itu pertama. Kedua, Bang Julius, ini memang betul undang-undang penistaan agama itu secara de jure ya, itu bahasa Latin ya, untuk semua anak bangsa, betul. Tetapi secara de facto oleh oknum, ini oleh oknum itu buat minoritas saja. Artinya benar perkataanmu, tidak mampu. Tetapi kasusmu beda, bro. Memang asli kau bikin gambar kontol di mulut Yesus, di gambar Yesus, itu penistaan. Tapi kami tidak melanjutkan itu, biarin ya udahlah. Itu memang udah nyata-nyata. Coba dibalik ke junjunganmu dibuat gitu. Itu udah pasal penistaan. Coba gambar kontol dibikin di wajah Yesus, itu yang penistaan. Tapi kami tidak melanjutkannya, itulah wujud kasih. Tapi perspektifmu mengatakan karena tidak mampu, ya sudah, nggak apa-apa. Yang pasti Fauzan dan kelompoknya mempengaruhi besar dan telah melakukan itu. Apa manfaat jadi oten? Dirimu, terima kasih. Demikian, izin turun dulu, terima kasih. Jangan kabur kau. Jangan kabur kau. Biasa. Kabur. Kebiasaan habis memang boker. bacot ya. Enggak. Bukan. Mereka tuh memang kebiasaan habis boker, nggak dicebok. Itu hal yang biasa. Yang pertama, aku nggak pernah buat gambar yang mereka bilang. Itu fitnah yang dibuat oleh Rudy Iskariot supaya membuat panas orang Kristen. Malah yang kalau mau komplain, yang saya taruh itu malah fotonya HTD. Kalau mau laporkan saya, HTD dong yang keberatan. HTD yang keberatan, bukan mereka. Bukan Yesus, bukan pengikut Yesus. Tapi karena Rudy Iskariot mencoba melakukan kriminalisasi, itulah yang dibilang namanya kriminalisasi, membuat bukti palsu. Dan itu sudah dibuktikan di kepolisian. Kepolisian yang membuktikan, nggak ada ini barang gitu. Oke? Itu fitnahan dari mereka. Bahkan, ya saking mereka nggak tahu lagi mau buat apa, mereka fitnah HTD saya yang perintahkan. Mereka buat laporan palsu, HTD adalah ciptaan Julius. Gimana ceritanya saya bisa menciptakan seorang pendeta? Kabur dia. Dan nggak ada buktinya sama sekali. Itulah saya bilang luar biasanya oten. Kalau bicara ajaran kasih, dia bilang, oh kami bisa memaafkan dan sebagainya. Kasih bukti. Jangankan jauh-jauh, kita lihat sekarang Edis nih teman-teman. Ya, 30 juta dibilang Ferdinand Hutahayan. Ada nggak dia maafkan Ferdinand? Nggak ada. Oke? Kalian lihat, Oten ketemu Oten dalam satu room, berantem nggak mereka? Berantem, saling maki. Ini kalau saya putarkan, kita mungkin kena pelanggaran nih. Ya, bagaimana mulut Reda Marbun kalau ngomong itu, ya gitu kan. Nah, ini mau saya praktekkan tapi nanti kena pelanggaran pula. Ya, kalau room mereka kuat, room kita nggak kuat. Itu omongannya kebun binatang, makian, ya. Terus kalau dia bilang, oh kalau kita nggak menggunakan kasih, nggak mungkin saya bisa datang ke room ini ngobrol sama kamu. Lah, Pak Bom Bom sama Edi satu room. Sofiatul, ya, sama Pak Bom Bom dan kawan-kawan sering kok satu room. Betul nggak? Sering satu room. Saling maki, saling hujat. Udah biasa. Itulah ajaran kasih yang sesungguhnya. Kasih makian. Oke? Jadi janganlah. Jangan, apa ya, mereka ini cuma nggak gaya-gaya agama kasih kami didamai. Astagfirullah. Kalau memang damai, tunjukkan gitu. Ya silakan. Bang Jul, izinkan aku Bang Jul sebentar. Jadi gini teman-teman ya, kenapa aku gas tadi si extraordinary ini banyak bacot doang nih kalau di TikTok ini, bacot doang dia fitnah Bang Jul ya. Aku bela Bang Jul karena Bang Jul ini aku anggap kayak abangku sendiri. Jadi gini teman-teman, kasus yang dia sebut itu nggak benar. Ya nggak begitu kasusnya. Aku tahu itu. Aku nggak begitu kasusnya. Seperti yang di Bang Jul bilang tadi. Begini, dia mau adu data sama aku. Apa itu data? Nggak usah jauh-jauh adu data, adu argumen. Nggak usah jauh-jauh. Kita pakai akal logika aja. Dia bilang, gara-gara ada pengampunan, ada arahan dari si Paulus yang akhirnya kami nggak jadi melaporkan. Padahal kami sudah melaporkan bla bla bla. Itu kontradiksi, secara akal sehat aja udah kontradiksi itu. Kalau kalian itu adalah agama kasih, ngapain kau laporin? Pakai otak kenapa sih? Justru karena kalian maju melaporkan, berarti kalian memang nggak kasih. Kasih itu cuma embel-embel doang, cuman gaya-gaya doang.
Yang tukang Karena nggak lapor mampu siapa? melaporkan, Bang. Yang Kalau menuduh kalian tidak siapa? mampu, kau diam dulu lah di entry. Kau nggak tahu apa-apa, kau diam aja lah. Bacot aja kau dari tadi. Debata. Lah Yang orang tukang nuduh-nuduh lapor saya. ini. Iya, Banyak kau diam orang dulu nuduh lah. saya. Aku nak Oh, ngomong The tahu. Entry Aku itu nak si ngomong pedofil tahu. katanya. The Entry Aku pedofil nak ngomong katanya. dari Ayo awal kita tadi. sepayos The Entry gitu. Aku nggak mau disembah. Saya bukan pedofil. Kalau aku jadi Kamu kalau mau disembah, kamu harus disalibkan dulu. Harus pedofil kan? Mau nggak? Mau Jadi nggak? kalau saya, supaya teman-teman nggak usah nyembah-nyembah saya bukan pedofil. Karena memang banyak orang yang ingin nyembah-nyembah saya. Oh, The Entry pedofil katanya. Itu ini nggak apa ya, biar baik. kayak gini? Oh. Nah ini salah satu pasien lama saya. Saya nggak tahu, nampaknya udah mulai mau kumat. Kalau dulu udah mulai ku obati agak sembuh. Udah jadi ateis Nyambung dulu, dia, sempat jadi ateis. Nggak Jadi si nyambung. pedofil itu Sekarang- gunanya sekarang jadi begini lagi. apa? Nah, kok dulu, aku Bro. sekarang si Diam, pedofil diam. gitu, Dan- dituduh-tuduh lah aku. Dentri, kau diam dulu. Aku selesaikan Itu dulu narasiku. tuduhan loh, bro. Ya, kau diam dulu. Kau diam dulu, Dentri. Aku Jadi selesaikan dulu narasiku. tuduhan itu nggak Kau bagus. diam Masa dulu. deh, Oke. Selesaikan dulu, selesaikan dulu. Aku selesaikan dulu narasiku. Jadi secara akal logika saja itu sudah berani, bertentangan. udah Kan berani. agama, ampun dah. Aku. Ini orang kan Bukan, agama bukan. kasih itu kan ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, ya kan? Ketika mereka mempermasalahkan Bang Jul dan Bang Jul nggak terbukti bersalah, artinya mereka nggak mampu untuk melanjutkan itu kemarahan mereka. Artinya mereka tidak mampu untuk mengimplementasikan kemarahan mereka yang itu kontradiksi dengan agama kasihnya. Mereka nggak mampu. Ujung-ujungnya dia bilang apa? Itu karena kasih, karena kau dimaafkan. Sudah dilakukannya nggak mampu baru dia bilang kasih. Kenapa nggak dari awal kau kasih? Dari awal kau nggak usah laporin. Itu yang tadi aku bilang Stadio. Yang tadi aku bilang, dia udah itu coba logika. melawan, tapi dia tetap kalah. Dia udah kalah, baru dia bilang, saya tuh karena kasihan sama dia, jadi saya nggak mau melawan. Padahal udah bonyok dia, udah bonyok. Aku jadi ingat aku Bang Jul. Jadi ingat aku waktu aku masih SMP ya, berkelahi ya kan. Baku hantam kita nih. Baku hantam. Ya udah, aku bikin babak belur tuh anak tuh. Dia terus dia bilang apa? Iya, aku ndak ini sama si Dio tuh karena aku kasihan sama dia, kasihan sama orang tuanya. Kata padahal babak belur dia aku bikin. Biasa gitu. Itu biasa. Orang yang udah kalah, biasa bacotnya gitu bang. Biasa kayak gitu memang. Orang udah kalah pasti bacotnya kayak gitu. Itu yang tadi Iya, aku bilang. benar. Dia gak Masuk itu, masuk aku itu. kasihan sama Masuk dia. itu. Kalau nggak aku lawan. Tapi kok udah babak belur apa aja ceritanya? Dibilangnya Itu aku bilang Bang, kalau kita- kawan kita bilang ini, aku kasihan sama orang tuanya sama orang tua aku tuh dekat, aku kasihan sama orang tuanya. Padahal kemarin sudah aku bikin babak belur Bang Jul, berdarah-darah hidungnya aku bikin. Itu aku tahu betul bang. Itu karakter ya itu Oten tuh kayak gitu memang. Jadi memang udah babak belur baru ngomong gitu. Kalau yang benaran kasih, ini aku akui. Yang kasih itu Pangeran Siddhartha, agama Buddha tuh. Itu pangeran dia maafin orang. Sepupunya jahatin ya. Kalau mau dia balas dengan gampang dia suruh pasukan selesai tuh. Tapi dia nggak mau. Yang benaran kasih di saat kita bisa membalas tapi kita tidak lakukan. Itu baru kasih. Oke, contoh lagi satu yang paling nyata. Nabi Muhammad SAW ya, saat Fatul Mekah, bayangkan teman-teman, Mekah sudah dikepung, ya, itu orang-orang yang pernah menjahati Nabi dan sahabat, betul nggak? Orang-orang Iya, betul. kafir Quraisy itu. Itu real. Itu kisahnya Itu real, Ikrimah ya? itu. Iya, Iya, itu Ikrimah kisah real. itu paling real itu. Betul? Pas Fatul Kalau Mekah, Nabi betul. mau, ya, kalau Nabi mau lakukan pembalasan bisa nggak? Bisa, ya. Tapi Nabi ada balas nggak? Nggak ada. Oke? Wasi membunuh Hamzah, paman yang dikasihi oleh Rasulullah. Wasi itu kalau mau dihabisi bisa nggak? Bisa. Dihabisi nggak? No. Itu baru namanya pengampunan dan kasih yang sesungguhnya. Saat kita bisa membalas orang tersebut, tapi kita lebih memilih mengampuni. Itu baru namanya kasih yang sejati. Kalau nggak sanggup, terus bilang, oh, saya kasihan sama dia gitu. Itu cuman bacot kamu. Jadi kalau mereka bilang bisa saja, ya tentara Roma itu dimatikan, dikirim malaikat untuk menghabisi tentara Roma itu. Lah, kontradiksi. Dibilang kehendak Bapa harus terjadi.
Betul nggak? Kehendak Bapa harus terjadi. Gimana caranya? Ya, si gondrong ini bisa nyuruh ini yang lain. Nggak bisa kan? Betul nggak? Kontradiksi. Pikir aja pakai otak gitu. Jadi kalian itu biasakan dulu, jangan istilahnya melawan apa yang kalian sampaikan sebelumnya gitu. Ya, jangan kontradiksi, nanti bikin malu ujungnya. Ujungnya bikin malu gitu teman-teman. Ya. Bilang, oh bisa saja ini kan apa ya, cuman angan-angan. Ya. Ustadz dia juga bisa bilang, ya saya tuh sebenarnya kemarin dipilih jadi menteri, tapi saya nggak mau gitu kan. Nah, kalau cuman bacot semua orang bisa. Itu bacot namanya. Ada kacau kali. Dan itu banyak. Tapi Dan yang dia seperti itu banyak sekali ya. Bang Jul, si siapa ekstra tadi itu kalau di room lain tuh Bang Jul itu kekeh dia tuh, ngotot tuh Bang Jul. Kalau di sini nggak berani dia. Oh iya, dia pasien lama. Selamat siang. Dia pasien lama dia. Kena mental dia. Selamat siang. Selamat siang Longinus. Ya inilah sosok dari orang yang membunuh Yesus dulu. Betul nggak Bang Longinus? Iya, lepas itu dia bertobat. Yang jadi mengeksekusi. santo. Oh ya udah bertobat ya. Jadi Longinus ini adalah bisa dibilang Bang Jul. sosok. Bang Jul, taubat itu ajaran Islam, Bang Jul. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalati, itu taubat itu ajaran Islam. Kenapa pula di Kristen pada taubat? Cumannya. Taubat Ya, itu namanya bahasa Al-Qur'an itu, taubat itu. Ngambil istilah. Iya. Jadi Longinus ini teman-teman ya, inilah sosok God Slayer sebenarnya ya, pembunuh Tuhan. Ya silakan Bang Longinus, ada yang mau disampaikan? Shalom, Shalom Bang Yosua. Shalom. Ya silakan Bang Longinus, apa manfaat menjadi orang Kristen? Tadi aku udah pernah ngomong, manfaat jadi Kristen itu yang pertama, kita kalau mau makan semua bisa dimakan. Terus yang kedua, contoh nih, lagi miskin nih, lagi carry nih kan. Nggak aku ceritain. Jadi saya nggak Kristen, saya Muslim. Orang Kristen Ya, kalau makanya lagi dengan ada susah Kristen. bisa makan segalanya. Ya silakan. Manfaat menjadi Kristen akan diberi kuasa untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Oh. Artinya Edis bukan Kristen dong. Rudy Yohanes bukan Kristen. Kristen lah. Pak, loh, tapi mereka nggak bisa mengasihi sesama mereka, malah saling maki. Maksud Udah mengasihi lihat apa? videonya Rudy Yohanes maki Edis? Nah tadi kamu yang bilang Longinus. Rudy Membuat itu kita bisa sesat mengasihi. Yudas. Rudy itu Edis. Yudas Iskariot. yang tidak mencerminkan tidak murid yang membenci. sejati itu Pak Host. Yudas itu mau Kalau yang mualaf, dia Yudas Iskariot. Oh, Edis sudah mau mualaf. Robert Lele? Rudy, dia kan Yudas Iskariot mau mualaf. Oke. Kalau Edis? Nah, itu Kristen, dia memurtadkan ramai Muslim. Tapi dia mau ini, dia maki-maki sesama Kristen yang lain. Pak Bom, Tidak Agatha, ada. Pak Robert. Banyak tuh videonya. Tidak ada. Kok tidak ada, ini gimana sih Longinus ini? Ini ya, itu polemik Update ya, Bang Jul. kau. Bang Jul, ini si Longinus sih tinggalnya di hutan belantara dia, makanya nggak update. Oke, gini saya jawab. Shalom, apa manfaatnya menjadi Kristen? Ya pasti Menjadi apa? selamat. Pasti selamat, pasti ya. Iya. Siapa yang Karena- sudah selamat? Karena kata Yesus di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ya, Harus ada dua pribadi ini. Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi. Inilah Allah yang benar. Orang Yahudi dan Yesus sendiri orang Yahudi. Siapakah Allah yang benar? Tentu pribadi yang mempunyai nama YHWH. Itu Yahudi punya. hidup kekal atau selamat? Ini yang mana sih? Hidup kekal sama selamat beda loh.
Ya kekal itu sudah dijamin, berarti kamu tidak akan mengalami kebinasaan kembali. Kekal itu kan abadi. Abadi. Ya, oke. Kekal itu abadi. Oke, aku tanya Siapa abang, bang. sekarang siapa yang tidak mau hidup kekal abadi? Oke, aku nggak mau kalau yang kekalnya di neraka. Sekarang aku tanya Bang Longinus, orang di neraka kekal nggak? Kekal karena kamu tidak menerima Yesus. Maka itu dikatakan Roma 10 ayat 9. Jikalau kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamatmu dari mulutmu dan dalam hatimu, engkau akan diselamatkan. Oke, Yang tidak, Amin. abang bilang ya, yang di neraka juga kekal. Ya udah kekal abang. Kekal. Tapi abang di neraka. loh, lihat konteks siapa yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Anda nggak percaya. Berarti Ya, yang abang di neraka percaya. siapa? Ya udah abang percaya. Abang percaya jadi hidup kekal. Ya gini. Jadi gini bang. Di Abang neraka percaya mati abang hidup kekal. kekal. Dari perspektif kami, ya yang menuhankan selain Allah di neraka. Ya sudah abang di neraka. Kekal bang, kekal tapi di neraka. Jadi keterangan kalian lengkap. Keterangan di kalian itu cuma tentang hidup kekal, oke? Tapi kekalnya di neraka ada dikasih tahu nggak sama Yesus tadi? Kekal di mana? Mati Tadi bilang kekal. Bang Hah? Jifren, Nggak ada kan? Bang Jifren, Mati kekal. orang-orang, Bang Jifren, di Kalian dalam tentukan dulu siapa Al-Quran yang ngomong Anda nih. itu. Ya kalian tentukan dulu siapa yang Oh ngomong. ya Bang. silakan lo, Pak Long aja Pak Long. Ya, Silakan Pak Long. teruskan bang. Pak. Nah, Hah? ini gimana sih? Dua-duanya dengkul semua ini Apa Bang Jul. pertanyaannya? Mau ngomong dua-duanya ngomong. Pertanyaannya Disuruh apa? salah satu ngomong saling tolak. Bingung saya. Ya justru ada harus saling Ya, mengalah pertanyaannya gitu orang apa? Kristen. Iya. Kan udah kita bilang kalian kekal. Ya, tapi di neraka. Untuk apa hidup kekal? Tapi di neraka untuk apa? Kekal itu kepastian. Ya, kekal itu sesuatu yang nggak perlu dijanjikan. Karena kekal itu adalah sebuah kepastian. Cuman yang jadi masalah kekal di neraka atau di surga. Ini yang harus kalian cari tahu. Betul nggak Ustaz Dio? Hidup kekal itu di surga lah. Masa hidup kekal di neraka? Jadi di neraka namanya hidup apa? Mati kekal. Oh, mati kekal. Mati kekal tuh gimana? Udah mati kekal lagi dia. Nggak bangun-bangun lah. Ya, hidup kekal lawannya mati kekal. Ini yang ngomong siapa nih? Surga lawannya neraka. Oke, Yosua, mati kekal tuh gimana? Coba dijelasin. Bingung aku. Mati kekal tuh artinya udah nggak ada atau gimana? Nggak merasakan? Ya, di neraka orang yang tidak menerima dan mengaku Yesus Tuhan akan dilemparkan ke dalam api neraka Nggak, dia di yang neraka kekal tuh dan mati atau abadi. hidup? Nggak, dia di neraka itu dalam posisinya mati, nggak merasakan apa-apa atau dia merasakan? Yang mati itu begini, yang tidak mengenal Yesus itu pasti dilemparkan ke dalam neraka. Tubuhnya Bukan itu itu pasti pertanyaannya, mengalami Dia di neraka tuh dalam bentuk mati atau dalam bentuk hidup di neraka? Kan mati pertanyaan. atau hidup di ya, neraka itu. hidup, jelas Nah, hidup hidup. karena dia akan Longinus bilang mati. Longinus Sekarang bilang kau mati. hidup. Yang mana kalian berdua ini? Kalian berdua aja kontradiksi. Longinus bilang kekal, mati kekal. Kau bilang hidup kekal di neraka. Cemana ya kalian? jadi ada hidup Baca kekal di surga. Yohanes 8 ayat Udah Bang Jul, 51. Bang Jul kita diam Bang Jul. Biarkan Longinus Kita sama pakai Yosua diskusi data. dulu. Yohanes 5 ayat 8 ayat 51. Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata, barang siapa yang tidak menuruti firman-Ku, Terus? Hmm. Terus? Apa lagi? Terus? oh sekejap, saya hafal itu ayat. Barang siapa Jadi gini, yang ya. menuruti, sabar. Tunggu. Aku baca, Sekejap. Jadi kalau kita dibilang mati kekal di neraka, ya udah nggak ada ruginya ya bagi teman-teman. Iya, Kalau aku baca masuk neraka, nggak ada datanya. ruginya. Sabar. Kalian lagi mati. Mau baca data atau tidak? Kalian lagi mati mau disiksa Barang mau diapain, ada siapa masalah. yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Oke, jadi yang di neraka mati. Artinya, ia tidak akan mati selama-lamanya jika menuruti firman Yesus. Astagfirullah.
Artinya, jika kau tidak mengikuti firman Yesus, kau akan mati selama-lamanya. Haleluya. Ya bagus lah, nggak ada terasa sakit. Iya, kalau gitu. itu data. Ya bagus, nggak terasa sakit kalau gitu. Jadi di Bang neraka Jul. pun Bang Jul, bentar, Bang Iya, Jul. kehidupan Si kekal Longinus, itu di bentar. surga. Longinus, bentar Longinus. Kau bilang di neraka itu mati kekal ya toh? Si Yosua ini Kristen, Yesus yang kata. dia bilang iya. Dari situ kau mengatakan bahwa di neraka itu mati kekal. Nah, si Yosua Itu kan bilang, data, sebentar. Bang. Iya, dengar dulu lah. Si Yosua bilang di neraka itu hidup kekal. Ini yang mana yang benar? Iya, tidak apa. Aku pakai data. Yohanes 8 ayat oh 51. Yosua pakai tongol kau itu. Yesus berkata, Yosua pakai tongol kau. jika kamu menuruti firman-Ku, kamu tidak akan mati selama-lamanya. Mending ikut saya bang. Itu data. Iya, saya juga ngomong abang nggak akan mati selamanya, tapi di neraka. Ya, jadi maksud Yesus, engkau tidak akan mati selamanya karena kodrat manusia itu pasti karena dia berasal dari debu dan tanah, maka kembali kepada tanah. Sesuai 1 Korintus 15 ayat 47. Itu kan di dunia bang. Itu kan di dunia. Ini sebentar dulu, sebentar. Aduh, Di 1 Korintus 15 ayat 47 dikatakan manusia pertama berasal dari debu dan tanah dan bersifat jasmani. Maka kodrat manusia itu pasti kembali ke tanah. Karena apa? Karena mengalami dosa. Karena Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka kita manusia sudah tidak memiliki kemuliaan Allah. Nah, Yesus datang itu mengambil dan mengalahkan Yesus dari siapa dia pada rebut? saat Dari dia setan. sebentar, maka itu pada saat Yesus disalib, dia 3 hari itu dia turun ke dunia orang mati dan merebut kuasa dari iblis, mengalahkan maut, sehingga orang-orang yang menerima dia tidak mengalami kematian, tetapi Oke. yang tidak menerima Ya. dia. Amin. Jadi gini ya, Benar. itu masalah Yesus selama 3 hari itu kemanapun itu pernah aku bahas dan ujung-ujungnya orang Kristen berantem. Karena yang satu bilang kayak gini, yang satu bilang gini. Tapi inilah kita bilang ya, inilah kalau orang pakai asumsi. Asumsi si A, si B, si C beda-beda. Tapi yang pasti madu kita madu asli. Nah, mending itu. Madu asli ya. Iya, jadi daripada kalian dengar mereka yang si A ngomong ini, si B ngomong ini, si C ngomong ini bingung, yang asli cuman mau di madu. Ya, bagi yang mau beli silakan di profilku, tinggal diklik sudah ada link pembelian. Oke, balik lagi Bang Longinus dan Yosua ya. Ini kan cuman janji caleg kalau orang bilang. Udah ada nggak yang di surga? Tuan kurios. Tuhan di situ kan. Iya itu LAI salah. Itu LAI salah. Tahu nggak terjemahan aslinya apa? Salah. Lah gimana sih? Tuhan itu apa artinya Tuhan? Tuhan itu artinya sesembah, yang dipuji, yang Jangan lupa Bang, di kalian tuh ada 2 tuh. Ya, kalau Tuhan yang kalau besar itu aduh, ini pencipta. kemana-kemana sih hostnya ini? Satu-satu dulu host. Karena Yang kalian dibahas. Kenapa orang Kristen itu menuhankan manusia kan gitu host? Kenapa orang Kristen Nah, menuhankan kami itu manusia? Suka dia. menuhankan host, sebentar dulu host. Yesus itu sebelum menjadi manusia, dia itu pribadi Allah. Host. Sebelum segala sesuatu jadi, Yesus itulah yang menciptakan alam semesta. Host pasti bingung. Allah Bapak ngapain Gimana kalau gitu? ayatnya? Enggak, kalau gitu Allah Bapak ngapain?
Bapa itu adalah menjelaskan pribadi antara tiga pribadi dalam satu hakikat. Jadi begini Hos, orang Kristen itu percaya satu hakikat tiga pribadi. Siapa pribadi itu di dalam perjanjian lama? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Di mana ayatnya Yosua? 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada tiga kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, Yesus ini sebelum menjadi manusia yang bernama Yesus, pribadinya itu Sang Firman Allah. Oke. Dialah yang menciptakan itu. Karena di Kejadian 1 ayat 3 Allah berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Jadi di hari 1 sampai ke hari 6 Allah itu pasti menggunakan firman-Nya kalau Anda baca. Nah, sekarang pertanyaannya host, di mana pengakuan Yesus adalah Sang Firman? Nggak ada, saya nggak nanya bang. Ngapain abang nanya ke gue Wahyu juga? 1 ayat 8 Yesus berkata, akulah Alfa Omega, firman Tuhan yang ada, yang sudah ada, yang Maha Kuasa, yang akan datang. Nggak ada yang nanya bang. Ya sudah. Ya, aku juga Justru bingung. saya mau menceritakan bersaksi tentang keselamatan karena orang Islam juga percaya bahwa Isa itu akan datang kedua kali. Iya, karena Kalau di kerjaan belum beres. Kristen, Karena kerjaan belum beres bang. Oh, bang, abang ngomong terus, aku kapan ngomong bang? Oke. Ya, jadi gini ya, kenapa Isa harus datang lagi? Karena kerjanya belum beres. Ya, dan membuat kekacauan. Salah satu Di kekacauannya mana adalah, Nabi Anda? Kenapa Isa yang harus datang? ya karena kerjaan dia Nabi nggak Anda beres. di- Kalau Nabi Anda di mana? Oke, Nabi saya di mana? Kerjaan Nabi saya beres. Nabi Muhammad SAW turun ke Arab, oke, satu Arab Islam. Yesus turun ke Yerusalem, oke, ya, satu Yerusalem tetap Yahudi, oke. Malah pengikut-pengikutnya itu mencar-mencar ke daerah lain. Romawi itu yang jadi Kristen. Yesus turunnya Yerusalem, yang jadi Kristen Romawi. Udah itu apa? Sudah dikatakan di dalam kitab kalian kan, enyahlah kalian. Ya, Yesus akan mengusir orang yang memanggil dia Tuhan, ya bernubuat dalam nama dia. Kenapa itu terjadi? Karena memang sudah dinubuatkan akan terjadi orang-orang yang bermukjizat menjual nama Yesus, yang memanggil Yesus Tuhan. Nanti Yesus akan turun lagi dan bilang sama kalian, enyahlah kalian. Nah, jadi kenapa Isa turun lagi? Karena Isa akan ngomong ke kalian, enyahlah kalian si pembuat kejahatan. Itu tujuan dari Nabi Isa alaihissalam turun menurut Islam ya. Sekali lagi menurut Islam, ya dia akan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di kalian. Karena memang itulah PR yang harus dia tanggung. Friend, Loh, kan kalian nanya maka aku. itu Anda itu kalau menjadi Islam, baca di surat An-Nisa 171. Dikatakan Isa anak putra Maryam itu utusan Allah dan firman-Nya. Isa itu disebut kalimat Tuhu, kalimat Allah. Nah, pertanyaannya buat Jifren, apakah kalimat Allah adalah Allah? Claro, siya kamera on cam. Ini apa ini? Meron on cam. Jangan. Apa nih? Apa di Zoom ah? Yuli. Nah, ini KDRT ini kok dinaikkan? Ya nggak tahu lah saya. Jadi kalau gitu Umar bin Khattab itu pedangnya Allah, dia pedangnya ya, gitu ya. Ini kan cuman analogi. Jadi Pedang, semua nabi, itu sebentar dulu. semua nabi adalah firman, menyampaikan firman Tuhan. Semua Hanya nabi. Isa, Hanya Isa. hanya Isa satu-satunya disebut kalimat Tuhu. Hanya satu-satunya Isa yang dikatakan menjadi manusia yang sempurna. Itu tertulis di dalam Quran. Oke. Kalau Sedangkan begitu, Quran juga membenarkan oke. bahwa Taurat dan Injil itu berisi kebenaran. Oke. Ya memang dulu Kalau pernah Anda memakai logika orang Islam, Taurat mana? Taurat itu punya siapa sekarang? Tentu punya bangsa Yahudi. Hanya satu-satunya nabi Anda yang bukan berasal dari bangsa Yahudi. banyak nabi yang nggak berasal dari bangsa Yahudi. Terus gini ya. Jadi inilah teman-teman Kristen itu selalu, Bang boleh Oke ganti lah, ngomong nggak? Bos, Boleh ganti aku ngomong? izin turun dulu ya, Bos. Ya, inilah aku bilang ya. Jadi kalau kayak Nabi Muhammad, Habibullah. Ya, Habibullah artinya apa? Kekasih Allah. Apakah Nabi itu istrinya Allah? Nggak sekalian aja bilang. Kalau orang Kristen ada Nabi yang disebut Habibullah, oh ini istrinya Tuhan ini istrinya Tuhan karena dia disebut kekasih Tuhan gitu. Mereka akan gunakan analogi yang seperti itu juga gitu. Ya, jadi terlalu dangkal cara mereka mengartikan sesuatu gitu. Semua nabi itu firman Tuhan.
Semua nabi adalah penyampai firman Tuhan gitu. Tetapi sekali lagi ya bukan Tuhan. Nah, inilah aku bilang apa ya? Kalau zaman sekarang kita bilang cerita cacing jadi naga. Ada orang ya suka melebih-lebihkan cerita. Oh, dia pasti ini, oh dia pasti ini gitu kan. Nah, sama misalnya kayak Bang tadi itu ya. Kalau dia tiba-tiba ditolong oleh seseorang, pasti dia bilang, "Kamu pasti Tuhan yang sedang turun ke dunia membantu saya." Nah, terus orang tersebut dia tuhankan. Ini kebiasaan orang zaman dulu. Dan memang manusia tuh gitu tabiatnya teman-teman. Kayak kita lihat ya, di Cina tuh ada patung Quan Kong atau Guan Yu. Kenapa Guan Yu dianggap sebagai dewa? Oke, karena ada yang memulai itu semua. Sama kayak Yesus, ada yang memulai itu semua. Padahal mamanya Yesus, ya, murid-murid Yesus saja, pernah nggak menyembah Yesus sebagai sang pencipta? Itu aja kita ambil. Ya, pernah nggak mamanya Yesus, ya, terus para rasul, murid-murid Yesus, teman-teman Yesus, tetangga Yesus, keluarga Yesus, adik-adik tiri Yesus, pernah nggak menganggap Yesus sebagai sang pencipta langit bumi? Nggak pernah. Oh, tapi Maria sudah tahu bahwa dia mengandung Tuhan. Kan gitu. Mereka selalu bilang, Maria tahu dia mengandung Tuhan. Kalau Maria tahu dia mengandung Tuhan, saat Yesus ada di bait Allah, menghilang 3 hari, mamanya nggak cemas. Betul nggak? Nggak akan cemas dia. Maria selesai berziarah, oke? Kebingungan, karena Yesus hilang selama 3 hari. 3 hari. 3 hari mamanya nyari di mana Yesus. Begitu ketemu mamanya marah. Ya, marah. Yesus cuma jawab apa? Saya ada di rumah bapak saya. Oke? Ini kalau kita mau bilang zaman sekarang ini anak kurang ajar juga gitu kan. Tapi kalau kita bilang gitu nanti mereka bilang, "Oh, kamu menghina Tuhan saya." Susah kita. Oke? Susah jadinya. Yang jadi logika gini. Ini teman-teman Kristen harus mikir ya. Saya waktu kecil dibawa sama mama saya ke supermarket atau mall. Kalau saya hilang, ya, berpisah dengan mama saya. Oke? Saya berpisah dengan mama saya pasti akan ke customer service, ya, akan umumkan tuh. Perhatian, telah kehilangan seorang anak dengan ciri-ciri bla 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 bla. Betul nggak? Pasti mama kita akan sampaikan bahwa kita hilang. Betul nggak? Kenapa kita yang hilang? Karena saat itu kita yang nggak berdaya. Mama kita udah besar, kita yang tidak berdaya. Waktu saya sama mama saya berpisah, waktu saya kecil, yang dianggap hilang saya. Tapi coba sekarang, mama saya sudah tua nih. Mama saya sudah tua, saya bawa mama saya ke mall, kami berpisah. Kira-kira yang dianggap hilang saya atau mama saya? Mama saya. Kalau sekarang saya bawa mama saya, kami berpisah, orang akan bilang, mama saya yang hilang. Orang tua kita yang hilang. Loh, kok beda dengan kondisi dulu? Kok bisa berbeda kan? Padahal sama-sama kita sama mama kita. Dulu saya yang hilang, sekarang kok mama saya yang hilang? Karena kita sudah punya kekuatan, ya. Karena kita dianggap sudah lebih kuat, lebih mampu daripada mama kita. Kalau Yesus memang adalah Tuhan, dan Maria menganggap dia Tuhan, nggak mungkin Maria bilang anaknya hilang. Nggak mungkin. Yang ada Maria akan santai. Tenang aja. Ya, misalnya tetangganya tanya, Yesus hilang. Kamu nggak cari anakmu yang hilang itu? Lah, dia kan Tuhan. Ngapain kita cemaskan dia Tuhan? Betul nggak? Kalau Maria tahu anaknya itu Tuhan, dia pasti tinggal bilang, saya santai. Tuhan itu kok. Tuhan itu. Ngapain kita cemaskan Tuhan? Baru tetangganya bilang, oh iya juga ya, dia kan Tuhan. Oh dia, nggak usah, kita pulang aja duluan kalau gitu. Ya, langsung pulang duluan. Inilah yang teman-teman kadang-kadang akalnya nggak ke situ, cuman dengar cerita, oh gini. Terima, tapi sense of kritiknya nggak ada. Saya teman-teman, kalau sekarang baca Bible, ya, kalau saya baca Bible, saya akan lihat ini make sense nggak cerita ini? Ini make sense nggak cerita ini? Kita akan pertanyakan. Itulah kalau orang kritis, ya. Kalau orang kritis dia akan pertanyakan kejadian ini apa faedahnya, apa fungsinya, betul nggak? Setiap Tuhan melakukan sesuatu pasti ada gunanya. Manusia saja, ya, kalau sering berbuat sesuatu yang nggak ada gunanya, itu dibilang udah gila. Apalagi kalau kita bicara Tuhan, nggak mungkin Tuhan melakukan sesuatu yang tidak berguna. Pasti ada gunanya, pengajaran kah kan gitu.
Terus lu baca Al-Quran kritis nggak? Saya kritis. Saya baca Quran kritis. Saya tanya, kalau yang nggak ngerti saya tanyakan. Alhamdulillah bedanya gini. Kalau dulu kita tanya ke pendeta, pendeta bingung. Udah imani saja. Oh memang kayak gitu. Itu karena begini-begini. Nggak bisa diterima di akal saya. Tapi alhamdulillah kalau Quran, saya tanyakan ya kepada ustadz-ustadz termasuk Ustadz Dio gitu kan. Jawabannya enak. Jawabannya enak teman-teman. Kita dapat jadinya. Ya. Terus